Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa. Kalau teman-teman masih bingung tentang istilah psikosomatik, sebenarnya di dalam praktek klinis sehari-hari, istilah psikosomatik merujuk pada suatu kondisi gangguan medis di mana ada keluhan fisik tetapi tidak ada dasar masalah di dalam kondisi patofisiologinya. Artinya kalau di dalam pemeriksaannya si pasien itu tidak ada sesuatu yang bermakna, yang bermasalah sebenarnya. Misalnya pemeriksaan jantung, lambung, paru, dan yang lainnya. Dan dianggap bahwa psikosomatik ini disebabkan karena faktor dari pikiran atau dalam hal ini adalah otak. Jadi kalau misalnya beberapa orang seringkali mereka tidak menyadari kalau dirinya stres karena kondisi stresnya itu sudah berlangsung lama, sudah beradaptasi dengan kehidupannya dia sehari-hari, tetapi tubuhnya itu di dalam hal ini sistem saraf pusatnya itu tidak bisa beradaptasi sehingga tetap menimbulkan masalah. Nah, kondisi seperti ini kalau dibiarkan, maka si pasien akan mengalami gejala-gejala fisik yang disebabkan oleh adanya aktivitas yang berlebihan di sistem saraf pusatnya, terutama adalah sistem saraf pusat otonom. Kalau kita melihat lebih jauh lagi secara keilmuan, maka sistem saraf pusat otonom ini akan berhubungan dengan sistem parasimpatis dan simpatis, dengan hormonal seperti misalnya ada endorfin, kemudian juga dengan hormon stres seperti kortisol ya. Jadi semuanya akan saling berkaitan. Hal inilah yang menyebabkan kalau kita lebih jauh lagi ya mencoba melihat apa itu dasar dari psikosomatik itu sangat kompleks ya teman-teman ya. Bisa karena faktor genetik bawaan, artinya si orang ini memang lebih rentan terhadap stres dibandingkan yang lainnya. Kedua, karena pola asuh yang menimbulkan masalah-masalah traumatik di awal kehidupan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan di sistem struktur saraf pusat di otaknya. Kemudian juga bisa karena faktor lingkungan yang mana teman-teman mungkin sering kali mengatakannya sebagai faktor stres gitu yang datang tiap hari di dalam kehidupan rumah tangga, kerjaan, sekolah ya dan yang lain-lainnya. Nah, hal inilah yang kemudian melahirkan suatu ilmu namanya psikosomatik medis, di mana kondisi-kondisi tadi itu dipelajari lebih mendalam lagi, ya ada textbook of psychosomatic medicines-nya gitu ya, dan ini menyebabkan kita lebih memahami tentang apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika otak kita mengalami stres. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman ya.